Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang Z dan sisi gelap mukbang. Kenyang sementara, lelah selamanya. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Awal dari sebuah kebiasaan aneh. Kisye bukan tipe cewek yang suka tampil di depan kamera. Dia lebih suka hidup tenang di kamar kos kecilnya, ditemani kipas angin berisik dan tumpukan mie instan yang selalu siap di masa kapanpun dia butuh pelarian dari stres. Tapi ada satu hal yang selalu bikin teman-teman kosnya heran, Kisye bisa makan banyak tanpa terlihat kesusahan. Setiap pulang kuliah atau habis shift kerja part-time, dia sering mampir ke warung dekat kos untuk beli 2 porsi mie ayam lengkap. Penjualnya sampai hafal. 2 porsi lagi, Ki? Yap, yang pakai sambal banyak, jawab Kisye santai. Teman kosnya, Rara, sering nontonin dia makan sambil geleng-geleng kepala. Lutuh kalau direkam bisa viral. Sumpah, katanya sambil duduk di kasur Kisye. Kisye cuma ketawa waktu itu. Viral? Mana mungkin. Dia cuma cewek biasa yang makan banyak kalau capek. Tapi malam itu, karena iseng dan sedikit kebawa omongan Rara, Kisye akhirnya nyalain kamera HP yang ditumpuk di beberapa buku. Posisinya miring-miring, lampu kamar kuning pucat, tapi dia coba rekam dirinya makan ayam geprek level 15, porsi jumbo. Napasnya ngos-ngosan, bibirnya gemetar kepedesan, tapi ekspresi puasnya benar-benar natural. Tanpa mikir panjang, Kisye upload videonya ke TikTok. Dia tidur tanpa ekspektasi. Tapi begitu bangun pagi, 10.000 views, ratusan komentar, ratusan followers baru. Rara langsung teriak, "Gila ah, Kisye viral." Sementara Kisye cuma melongo, memegang HP dengan tangan dingin. Dia nggak tahu, itu baru awal dari hidup yang bakal berubah total. Kamera murahan, semangat besar. Setelah video pertamanya viral, Kisye jadi kepikiran terus. Dia bolak-balik buka TikTok, melihat notifikasi naik kayak meteran listrik korslet. Like, komen, follow, repeat. Komentar kayak, "Kak, suaranya satisfying banget. Request mie pedas 5 bungkus dong. Lanjut Kak." Awalnya dia cuma bengong, tapi lama-lama rasa penasaran berubah jadi semangat. Mungkin dia memang harus coba lagi. Sore itu, Kisye mulai beberes kamar kecilnya. Dia geser meja belajar ke dekat jendela biar dapat cahaya. Dia tumpuk buku-buku setinggi botol minum buat nyanggah HP. Ring light? Nggak punya. Jadi dia pakai lampu belajar yang ditempelin selotip kerak supaya nggak jatuh. "Lu serius banget?" komentar Rara sambil duduk sambil memil keripik. Kisye nyengir, "Biasa aja. Coba-coba doang." Tapi sebenarnya dia gugup. Dia buka bungkus mie pedas level brutal yang disuruh salah satu followers. Uap panasnya ngehit wajahnya. Kamera nyala, tanda merah rekam berkedip. "Aku coba ya, semoga nggak mati," kata Kisye ke kamera, setengah bercanda. Dia mulai makan perlahan. Suara mie diseruput, kriuk topping ayam, embusan napas pedas yang berat, anehnya semua terekam jelas meski HP-nya murahan. Ekspresi kepedesan Kisye terlihat lucu tapi tetap natural, mata berkaca-kaca tapi dia senyum terus. Saat selesai, dia lihat hasil videonya. Lampunya jelek, background berantakan,
kualitas kamera pas-pasan. Tapi ada satu hal yang bikin dia yakin untuk upload. Kishye terlihat asli. Jujur, nggak dibuat-buat. Beberapa jam setelah upload, angka viewers naik lebih cepat daripada video pertama. Komentarnya lebih ramai. Ada yang minta dia makan seblak lava. Ada yang minta ASMR ayam crispy. Ada yang bilang mereka suka suara kunyahannya. Untuk pertama kalinya, Kishye merasa dia mungkin punya bakat di hal aneh ini. Di kamar kos sempit itu, dengan kamera HP yang goyang-goyang, karir mukbang Kishye pelan-pelan mulai terbentuk. Tantangan pedas yang kebangetan. Setelah upload video mie pedasnya, komentar makin menggila. Semua orang berlomba kasih tantangan yang makin absurd. Ada yang minta Kishye makan burger raksasa. Ada yang minta makan kulit ayam doang, ada juga yang ekstrim. Kak, makan 10 cabai rawit utuh berani nggak? Rara langsung protes begitu baca komentar itu. Udahlah, jangan diturutin. Itu cabai rawit, Ki. Lu gila. Tapi Kishye cuma nyengir. Ada bagian dalam dirinya yang tertantang, atau mungkin ketagihan melihat angka naik. Akhirnya, malam itu, Kishye siapin setup sederhana lagi. Lampu belajar, HP nyala, posisi kursi disesuaikan. Di depannya sudah ada piring kecil berisi 10 cabai rawit hijau yang baunya aja udah pedas. Dia take napas panjang. Gue nggak ngerti kenapa gue lakuin ini. Lalu dia mulai makan. Cabai pertama masuk. Pedasnya langsung naik dari lidah ke kepala. Cabai kedua bikin napasnya terputus-putus. Cabai kelima, matanya udah ngeluh, hidung banjir, pipinya merah. Tapi Kishye terus lanjut karena kamera masih nyala dan dia tahu penonton suka hal beginian. Saat masuk cabai ke-10, Kishye hampir batuk sampai mewek. Dia nahan sambil ketawa, bibirnya gemetar tapi dia tetap nunjukin jempol ke kamera. Setelah selesai, Kishye buru-buru matiin kamera dan langsung ambil susu. Rara masuk kamar panik. Ki, lu nyari mati ya? Kishye cuma bisa duduk lemes sambil kipas-kipas mulutnya. Tapi dalam hati, dia tahu konten itu bakal meledak. Dan benar saja, 3 jam setelah diupload, 200.000 views. 5 jam kemudian, 500.000 views. Besok paginya, 1 juta. Kolom komentarnya penuh. Gila hormat buat kakak ini. Sumpah the real queen of pedas. Next makan rawit 20 dong. Kishye masih pegang HP dengan tangan gemetar, bukan karena pedas, tapi karena sadar satu hal. Dia baru aja membuka pintu ke dunia konten ekstrim, dan angka viewer bikin dia susah berhenti. Ketagihan angka. Sejak video cabai rawitnya tembus 1 juta views, hidup Kishye berubah tanpa dia sadari. Setiap pagi, hal pertama yang dia lakukan adalah buka TikTok. Angka-angka itu bikin jantungnya deg-degan, like, views, follower baru. Rasanya seperti permainan yang bikin candu. Di kos, Kishye mulai bikin jadwal sendiri. Bukan jadwal kuliah. Bukan jadwal kerja part-time. Tapi jadwal makan ekstrim. Pagi, mie pedas level naga. Sore, ayam goreng 1 ember. Besok, challenge seblak lahar. Rara cuma bisa geleng-geleng tiap lihat temennya sibuk nyusun menu tapi bukan buat makan biasa, buat konten. Ki, lu yakin kuat? Tanya Rara sambil meliatin Kishye nulis catatan di sticky note. Kuat kok, jawab Kishye cepat. Terlalu cepat. Dalam 1 minggu, Kishye upload 5 video.
Matanya makin sering merah karena pedas, perutnya kadang melilit, tapi begitu lihat viewers naik ratusan ribu, capek itu hilang seketika. Dia mulai merasa harus bikin konten setiap hari. Harus lebih pedas. Harus lebih banyak. Harus lebih ekstrim biar naik terus. Suatu malam, saat lagi edit video, lampu kamar sudah dimatikan tapi Kixie masih menatap layar HP. Lengan kirinya pegal, tenggorokannya masih panas dari seblak level maksimal yang dia makan sore tadi. Tapi senyum kecil muncul saat melihat angka viewsnya naik ke 600.000 dalam 2 jam. Dikit lagi 1 juta, gumamnya, mata merah tapi berbinar. Dalam hati dia tahu dia memaksakan diri. Tapi setiap kali kepikiran untuk istirahat, suara lain muncul. Kalau lu berhenti, followers bakal lari. Kalau nggak upload, algoritma mati. Lu harus terus jalan. Kixie nggak sadar kalau dia sudah bukan makan karena suka, tapi makan karena angka. Dan angka itu benar-benar bikin ketagihan. Sponsor yang memaksa. Nama Kixie makin sering nongol di FYP. Dan seperti biasa, kalau seseorang mulai viral, brand langsung bermunculan. Awalnya cuma brand kecil, warung seblak, kedai ayam geprek, mie instan rumahan. Mereka DM, "Kak Kixie, mau review makanan kita? Kita kirim gratis ya." Kixie seneng banget. Siapa yang gak seneng dikirimin makanan gratis? Tapi makin hari, tawarannya makin naik kelas. Ada brand mie instan pedas terkenal yang minta dia makan 5 bungkus sekaligus. Ada restoran burger raksasa yang nyuruh dia ngabisin burger sebesar hell. Ada minuman boba yang mau dia minum 3 gelas dalam 1 tayangan. Bayarannya lebih besar dari kerja part-time Kixie sebulan. Tapi, itu kebanyakan, Ki. Lu sanggup? Tanya Rara, nada khawatir makin jelas. Tanggung. Mereka udah percaya sama gue, jawab Kixie sambil cek DM satu persatu. Hari itu, Kixie syuting sponsor pertama yang harusnya sederhana, makan ayam goreng super crunchy dengan saus pedas baru. Tapi porsi yang dikirim terlalu banyak. 2 ember penuh. Kamera nyala. Kixie mulai makan. Awalnya enak. Kriuk-kriuk, saus pedasnya wangi. Tapi setelah 10 menit, dia mulai capek. Setelah 20 menit, dia mulai mual. Tapi kamera masih nyala, dan dia tahu sponsor butuh footage bagus. Sedikit lagi, gumamnya sambil terus tersenyum ke kamera. Setelah selesai, Kixie langsung rebahan di lantai kamar, perutnya berat kayak ditiban batu. Rara masuk bawa air putih dan langsung panik. "Ki, lu tadi makan berapa banyak?" "Semua, mereka butuh footage yang lengkap." Rara cuma bisa memegang kepalanya. "Sampai kapan lu mau maksa diri begini?" Kixie nggak jawab. Dia cuma menatap HP yang berisi pesan sponsor lain masuk. Uang, exposure, angka, semuanya datang sekaligus. Dan semua itu menekan Kixie dari segala arah. Di bagian terdalam hatinya, Kixie mulai ngerasa ada yang salah. Tapi dia terlalu jauh untuk berhenti. Haters yang muncul dari segala arah. Semakin besar akun Kixie, semakin keras juga suara orang-orang yang gak suka sama dia. Awalnya cuma komentar iseng, tapi lama-lama makin jahat dan menusuk. Makan mulu, gak mikir kesehatan? Ih, jijik banget cara makannya. Pasti nanti sakit sendiri. Konten lu cuma modal gitu doang. Kixie baca semuanya diam-diam. Setiap notif masuk, dia selalu berharap komentar positif. Tapi
Tapi yang nongol kadang malah komentar sinis yang bikin dadanya sesak. Meski begitu, tiap dia rekam video, dia tetap pasang senyum terbaiknya. Namun makin viral dia, makin brutal juga komentar haters. Suatu siang, saat Kissye sedang edit video, Rara lihat wajahnya berubah. Bibirnya menipis, matanya nggak fokus. Kenapa? Tanya Rara, duduk di sebelahnya. Kissye muterkan layar HP ke arahnya. Ada komentar panjang. Gue nggak ngerti kenapa orang kayak lu bisa viral. Cuma makan doang. Itu bukan bakat, itu cuma bikin penyakit. Nanti kalau lu sakit, jangan nyalahin siapa-siapa. Rara langsung marah. Apaan sih orang ini? Blok aja lah. Tapi Kissye geleng pelan. Kalau gue blok, nanti dibilang fragile. Konten gue kan emang begitu. Dia mencoba tertawa, tapi suaranya goyang. Yang lebih parah, ada DM masuk beberapa jam kemudian. Lu bakal cepet mati kalau makan begitu terus. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Kissye sampai malam. Walau begitu, di sisi lain, jutaan penonton yang suka kontennya bikin dia merasa harus terus jalan. Kissye mulai kehilangan keseimbangan. Dia lebih nekat makan ekstrim, cuma untuk buktiin ke haters kalau dia kuat. Setiap kali kamera menyala, Kissye tampil ceria. Tapi begitu kamera mati, dia sering duduk diam sambil memegangi perutnya. Napasnya berat. Semua orang melihat Kissye sebagai cuek kuat yang tahan makan pedas dan porsi besar. Tapi nggak ada yang tahu kalau dia semakin sering merasa rapuh. Dan haters, meski satu atau dua orang, berhasil bikin Kissye kepikiran berhari-hari. Dia belum sadar bahwa tekanan itu, dari viewers, sponsor, dan haters, pelan-pelan menumpuk dan menunggu untuk meledak. Pingsan saat live. Hari itu, Kissye ngerasa harus bikin sesuatu yang lebih besar dari biasanya. Followersnya baru aja tembus 900.000, dan dia pengen bikin live spesial untuk merayain. Semua orang di kolom komentar minta hal yang sama. Live dong kak. Mukbang ayam crispy. 1 ember kak, biar seru. Ayo tembus 10.000 penonton live. Kissye tahu itu gila. Tapi dia juga tahu, angka itu terasa terlalu manis buat dilewatkan. Sore itu, dia beli ayam crispy 1 ember penuh. Sampai kos, dia nyiapin setup, ring light, HP, meja kecil, saus pedas. Rara ngeliat dari jauh sambil menghela napas. Ki, kalau lu nggak kuat, stop, ngerti? Iya, jawab Kissye sambil pura-pura tenang. Live dimulai. Dalam 5 menit, 6.000 penonton masuk. Dalam 10 menit, angka naik ke 9.200. Komentar terbang cepat. Cepetin makannya. Tambah sausnya kak. Gila Queen of Mukbang. Kissye senyum, pura-pura santai padahal jantungnya udah lari seperti dikejar anjing. Dia makan potongan pertama, enak. Potongan kedua, mulai berat. Potongan ketiga, napasnya mulai pendek. Potongan kelima, dia udah ngerasa ada yang salah. Perutnya ngilu, tenggorokannya panas, kepala ringan kayak nggak nempel. Tapi angka penonton naik terus. 10.100. Dia nggak mau mengecewakan mereka. Sedikit lagi, bisiknya sambil berusaha tersenyum. Tapi tiba-tiba, Kissye berhenti mengunyah. Tangan kirinya tremor, gemetar pelan. Mata Kissye mulai berkedip lebih lambat, tubuhnya goyah. Komentar langsung meledak. Kak, kenapa? Jangan bercanda kak. Rara,
yang dari tadi memperhatikan dari jauh, langsung berdiri. Ki? Jawab. Kixie mencoba bicara, tapi suaranya nggak keluar. Dunia di sekelilingnya buram. Kamera masih merekam saat tubuh Kixie limbung ke samping, dan bruk, dia pingsan. HP jatuh, layar miring, live masih jalan. Komentar dan spam chat histeris memenuhi layar. Rara panik, langsung masuk rame, mematikan live sambil teriak memanggil nama Kixie. Malam itu, video live Kixie tersebar di mana-mana. Potongan-potongan klip upload ulang muncul di ratusan akun. Kixie akhirnya viral lagi. Tapi kali ini, untuk alasan yang sama sekali bukan kebanggaan. Dipaksa berhenti. Begitu Kixie pingsan, Rara langsung bawa dia ke klinik terdekat. Dokter yang periksa wajahnya serius, bahkan terlihat kesal. Kalau kamu terus makan ekstrim seperti ini, lambung kamu bisa luka parah, katanya tegas. Kamu butuh istirahat total. Bukan sehari, bukan 2 hari. Berhenti dulu dari semua aktivitas konten makan ekstrim. Kixie hanya mengangguk pelan sambil menatap lantai. Kepalanya masih berat, mulutnya kering, tubuhnya lemas seperti habis berlari maraton. Rara duduk di sampingnya, wajah penuh kekhawatiran. Gue udah bilang, Ki, lu maksa diri banget. Kixie menutup matanya sebentar. Suara dokter masih terngiang, berhenti, bukan kurangi. Itu kata yang paling dia takuti. Saat kembali ke kos, suasana kamarnya tiba-tiba terasa asing. Meja tempat dia biasa syuting dipenuhi sisa makanan sponsor, saus-saus pedas, bungkus mie instan, kotak ring light, tripod kecil. Semua itu yang biasanya membuatnya semangat, kini justru bikin dadanya sesak. Dia duduk pelan di lantai, menatap meja itu dalam diam. Selama ini dia pikir dirinya kuat. Dia pikir dia bisa terus makan apapun demi konten. Tapi tubuhnya akhirnya bicara. Dan suara tubuhnya jauh lebih jujur daripada komentar penonton manapun. HP-nya terus berbunyi. Notifikasi. Tag dari akun-akun random yang upload ulang klip dirinya pingsan. Hashtag Kixie pingsan mulai naik. Kixie menggigit bibirnya. Bukan karena malu, tapi karena capek. Capek banget. Saat malam tiba, dia memutar kamera depannya. Wajahnya pucat. Matanya bengkak karena abis nangis diam-diam. Harus istirahat, gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya sejak dia viral, Kixie nggak upload apa-apa. Dia nggak bikin live, nggak rekam mukbang, bahkan nggak buka kamera sama sekali. Kosnya terasa sunyi, tapi kesunyian itu justru bikin dia sadar betapa selama ini dia dikejar rutinitas yang gila. Di tengah keheningan itu, Kixie akhirnya sadar. Selama ini dia makan bukan untuk dirinya, tapi untuk mengejar angka yang gak pernah cukup. Dan sekarang, dia harus belajar memulai dari nol lagi, tanpa suara kriuk, tanpa challenge pedas, tanpa beban layar. Ketika kenyataan menampar, Kixie duduk di depan kamera, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia nggak bisa pencet tombol record. Piring-piring di depannya penuh makanan yang biasanya bikin dia semangat, tapi malam itu semuanya terasa hambar. Dia baru pulang dari meeting singkat bareng Raffi. Cok itu ngomong serius, dengan nada yang bahkan sulit dibantah. Kis, lu hebat. Tapi badan lu nggak kuat kalau lu terus begini. Gue takut lu tumbang suatu hari. Awalnya Kixie ketawa, pura-pura santai. Tapi pas Raffi kasih print out hasil cek kesehatan yang dia sarankan minggu lalu, dadanya langsung sesak.
Kolesterolnya naik, asam lambungnya parah, bahkan dokter bilang pola makannya nggak aman jangka panjang. Dan buat pertama kalinya, Kishie sadar, karir yang dia bangun bisa runtuh bukan karena views turun, tapi karena tubuhnya sendiri nyerah. Setelah meeting itu, komentar-komentar negatif yang biasanya dia hiraukan mendadak menancap lebih dalam. Lu makan kayak gitu tiap hari? Nanti sakit loh. Cuma nyari uang dari bikin diri sendiri sakit. Kasian badannya. Kishie muak. Bukan sama mereka, tapi sama dirinya sendiri. Dia ngaca. Lihat mata yang makin sayu, pipi yang bengkak, dan napasnya yang makin pendek setiap kali filming. Perjuangan yang dulu terasa menyenangkan sekarang berubah jadi beban berat. Tapi di tengah kekusutan itu, HP-nya berbunyi. Pesan dari Raffi. Kalau lu butuh temen buat berhenti sebentar, gue ada. Entah kenapa, kata-kata itu bikin Kishie narik napas lebih panjang daripada biasanya. Malam itu, dia akhirnya pencet tombol record. Tapi bukan buat mukbang. Dia cuma duduk, melihat kamera, dan bilang pelan, "Gue sayang kalian. Tapi gue juga harus belajar sayang diri gue sendiri." Lalu dia matikan kamera, dan untuk pertama kali dalam karirnya, Kishie memutuskan untuk berhenti syuting sementara. Tapi dia belum tahu, keputusan itu akan bikin hidupnya berubah total di bab berikutnya. Jalan baru. Beberapa minggu setelah berhenti dari mukbang ekstrim, hidup Kishie berubah pelan tapi pasti. Dia mulai bangun tanpa rasa berat di dada. Perutnya nggak perih lagi tiap pagi. Dari yang awalnya cuma iseng jalan keliling komplek, sekarang dia mulai jogging ringan, sesuatu yang selama bertahun-tahun mustahil dia lakukan. Selain itu, dia juga mulai belajar masak makanan baru. Biasanya dia cuma masak buat konten mukbang, porsi besar, minyak banyak, saus numpuk. Sekarang dia justru masak buat dirinya sendiri. Menu sederhana, tapi bikin dia merasa waras. Raffi kadang datang, metawain dia yang masih suka salah takar garam. "Heh, lu konten kreator makanan, tapi garam segini aja salah," kata Raffi sambil cengir. "Tutup mulut lu. Gue masih belajar versi sehat," jawab Kishie sambil ngasih bahunya. Tapi senyum kecil yang muncul tiap kali Raffi ngejek jelas nunjukin dia bahagia. Suatu hari, mereka brainstorming konten di meja makan. "Lu bisa bikin seri, evolusi makanan, dari versi berat ke versi sehat," saran Raffi. Kayak mukbang versi kecil tapi lebih mindful gitu?" tanya Kishie. "Ya, tapi fokus ke cerita lu. Orang suka lihat lu jujur." Saran itu nancep. Kishie ngerasa idenya masuk akal banget. Akhirnya, Kishie rekam video barunya. Sebuah vlog makan sederhana sambil cerita tentang perubahan hidupnya. Nggak ada dramatisasi. Nggak ada makanan numpuk. Cuma dia, seporsi kecil ramen sehat, dan pembicaraan yang pelan tapi jujur. "Gue nggak mau ngilang dari dunia kuliner," katanya, "cuma gue mau tetap ada di masa depan gue sendiri. Bukan cuma buat konten." Video itu dapat respons besar, tapi bukan dari orang-orang yang cuma cari sensasi. Komentar-komentarnya lebih hangat. "Gue ikut perjalanan lu. Gue juga mau mulai lebih sehat, thanks Kiss. Bangga banget sama perkembangan lu." Dan untuk pertama kalinya, Kishie ngerasa pekerjaan ini bukan bikin dia hancur, tapi justru nyembuhin dia. Malam itu, dia dan Raffi duduk di balkon lagi. Tapi kali ini suasananya berbeda. Anginnya lebih lembut, dan hati Kishie lebih stabil. "Lu sadar nggak?" kata Raffi pelan, "lu sekarang ngomong tanpa ngeluh capek." Kishie diam sebentar, mikirin itu. "Iya ya,
Dia tarik napas panjang, napas yang dulu jarang bisa dia lakukan. Gue pikir gue cuma kehilangan konten. Tapi ternyata gue nemuin diri gue sendiri lagi. Raffi ngeliatin dia, matanya lembut. Dan lu tetap Kisye. Versi yang lebih kuat. Kisye senyum. Bukan senyum dibuat-buat buat kamera, tapi senyum yang beneran muncul dari dalam. Gue nggak tahu masa depan channel gue bakal kayak apa, katanya. Tapi yang jelas, untuk pertama kali, gue excited bukan karena views, tapi karena hidup gue balik ke tangan gue. Dan malam itu, sambil lihat lampu kota yang berkelip, Kisye tahu satu hal. Perjalanannya belum selesai, tapi kali ini, dia melangkah dengan cara yang bikin dia tetap hidup, tetap sehat, dan tetap jadi dirinya sendiri.